Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bayu Pratama dengan NIM 242410103043. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman berbasis mobile. Deskripsi tugasnya yaitu kita diminta membuat sebuah program sederhana menggunakan bahasa pemrograman atau Flutter. Contoh kasusnya ini. Terus studi kasus atau program yang dibangun itu wajib mengimplementasikan minimal 2 topik dasar yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, contohnya di sini ada persabangan dan perulangan. Wajib live coding. Ya. Oke. Nah, di sini program yang ingin saya buat adalah program yang membaca map, jadi seperti labirin. Kita bisa bergerak kanan kiri, terus nanti untuk playernya ada di P, lalu untuk tujuannya itu ada di add ini. Nah, jadi programnya nanti akan membaca ini file map.txt, menjadikannya map, lalu player bisa bergerak atas, bawah, kanan, kiri. Nanti akan selesai ketika dia sudah menuju ke add-nya. Oke, yang pertama tentunya kita buat projectnya ya, kita buat file Dart-nya. Lalu setelah itu yang paling wajib kita isi void main sebagai startnya. Oke, selanjutnya kita harus bisa membaca file txt ini. Nah, setelah saya searching, untuk membacanya kita bisa pakai seperti ini. Kita import dulu library-nya si Dart.io. Nah, setelah itu di sini kita bisa nuliskan cons filepath ya. Nah, karena kita ada di root dari folder ini, nah maka dari itu kita di sini cukup menuliskan nama filenya karena akan langsung otomatis terdetek. Lalu kita seperti contohnya kita pakai try catch error, kita print jika ada error on open file sama USG. Kita bisa pakai string interpolation. Oke, nah selanjutnya kita baca dulu filenya. Jadi filenya itu bisa dibuat sebagai asing. Kita pakai file yang itu dulu untuk rootnya. Kita bisa file, lalu file path-nya ya, file path di situ. Nah, file path ini dia akan return file, tapi kita di sini inginnya membacanya sebagai sebuah string. Nah, maka dari itu kita bisa pakai metode untuk read as string. Nah, di sini read as string itu mengembalikan future, sehingga kita perlu await untuk mendapatkan value-nya. Mungkin ini aku pindah ke fungsi. Kita sebut taruh atas. Kita return string, nama fungsinya load map. Ini the body normal. Oh ya, ini return song. Lalu di sini kita bisa return. Nah, di sini kita perlu pakai asing karena di sini kita pakai void. Nah, di sini kita simpan dulu, dia tipe datanya string, kita simpan dengan nama map. Nah, dia return map. Nah, di sini ini harus pakai feature. Nah, oke. Untuk rootnya sudah selesai. Kita bisa coba print with yes. Kita pakai asing juga di sini. Ini bisa kita buat pakai feature.
feature. Nah, terus kita bisa tulis string map sama dengan load map. Oke, terus kita bisa print map. Oh ya, di sini harus diubah dulu. Terus kita bisa jalani programnya. Oke, udah di load ya. Nah, sekarang setelah kita load, kita harus tahu dulu, karena ini kan bentuknya string. Nanti kita untuk traveling kita bakal pakai koordinat XY. Nah, sementara data kita, map kita itu berbentuk string. Kita bisa akalin ini dengan y-nya itu kita anggap sebagai perkalian dari si barisnya. Jadi contohnya kalau yang atas ini kan panjangnya 8. Berarti untuk setiap y-nya itu tinggal dikali 8. Kalau di baris 1 berarti dia 0, kalau di baris 2 berarti y-nya itu 8. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini. Misalnya ada di 2 ini kan posisinya ada di 1 ya, 0 1 gitu anggapannya. Sini 1. Nah, kalau kita mau ambil yang di sini, otomatis kita tinggal tambahin nilai 1 tadi dengan jumlah atau panjang dari barisnya. Ini 8, berarti 8 tambah 1 9. Nanti dia posisinya ada di 9 di sini. Nah, maka dari itu kita harus buat dulu fungsi untuk menghitung panjang dari barisnya. Kita bisa pakai untuk deteksi ini udah pindah baris atau belum, itu ada di ini. Dia akan memakai kode ini /r/n. Itu kode biasanya Windows pakainya ini. Kadang cuma /n, tapi terkadang ada /r-nya. Jadi ada, yang penting kita acuannya ini. Habis itu nanti kita cek, ini kan 8 ya, kita cek apakah 8 itu R atau 13. Oh ya, sebentar. Code unit. Nah, code unit ini dia mengembalikan nilai dari ASCII-nya dengan UTF-8 encodingnya UTF-8. Dia 13 berarti dia mengembalikan /r dulu, baru dia mengembalikan /n. Nah, ini kita bisa lihat di ASCII table. Nomor 13 itu carriage feed, 10 itu line feed. Yang mana carriage feed itu yang 13, 10-nya plus n. Oke. Jadi kita incar yang /n-nya. Habis itu kita kurangin 1 karena ada /r-nya. Oke. Dengan itu di id-nya kita bisa buat fungsi yang mengembalikan integer. Kita count line, atau kita pakai line len. Nah, sini ada string target. Oke, kita akan pakai for saja. For integer i sama dengan 0, i kurang dari target.len. Ada i plus. Oke. If target, kita pakai indexing ya. If target i itu sama dengan /n. Oke, coba lupa /n. Jadi kita break. Kalau dia /n kita break. Aku tidak tahu ini i-nya. Oh ya, ini kita taruh di sini saja. Nah, jadi biar kita nggak perlu
Nambah. Bentar, kayaknya nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti kita ini terus len misalnya 0, kita main 1 aja. Ini main 1 kalau kita 0 aja deh. Nah, ketika dia udah ketemu ini berarti len-nya itu sama dengan i min 1. Nah, habis itu dia break, nanti tinggal return len. Oke, kita bisa coba ya di sini. Kita coba line len. Oke, harusnya dia 8. Oke, dia udah dapat 8. Nah, selanjutnya kita ke bagian utamanya, yaitu gamenya. Kita sebut class mesh. Oke, di sini saya agak lupa, maka dari kita pakai referensi. Oke, meshnya itu langsung pertama kita declare dulu. Kita pakai final, ada map, final string map with must be initialized try initializing variable. Harusnya nggak masalah. Bentar, final map terus final integer line len, terus kita bisa mesh this map this len. Kayaknya nggak salah ya, saya pakai bentar, ini harusnya langsung gini bisa kalau nggak salah. All variable must be but it's not try adding initialization. Oke, harusnya final bisa ya. Sebentar, final is in closing class try correcting. Oh, nah, oke, kita udah punya mesh, udah punya ini. Sebenarnya gini aja, kita inisiasinya dia cukup butuh map. Habis itu kita bisa pakai fungsi kayak seperti ini, all final. Oke, karena ini nggak bisa di final, kita pakai integer aja. Dibikin private bisa nggak? The value field n is not used, try nggak tahu, tapi kita pakai ini saja untuk sekarang seperti itu. Oke, karena mapnya udah initialize, sekarang line-nya bisa kita initialize pakai line len dari this map. Oke, non-nullable instant field must be initialized. Try adding initialization in expression. Wait, dia pakai ini. Oke, bentar ya. Non-nullable initializer must be initialized. Try adding initializer or add field initializer in this. Oh, ini nggak kita tambahin this. Nah, harusnya udah. Oke, kita bikin 0. Nah, oke, karena tadi dia harus diinitialize ya integer, dia bukan dia tidak nullable, makanya harus diinisialisasi. Oke, lanjut. Setelah ini apa yang diperlukan? Nah, yang diperlukan itu tentunya fungsi. Kita harus punya metode buat ngasih tahu kalau buat kita jalanin dia. Jadi playernya buat kita jalanin itu bagaimana. Nah, kita harus ngasih metodenya. Oke, aku bikin void dulu, terus move gitu ya. Move di sini kita bisa pakai x, y. Ini pakai
dia itu pakai integer aja. Nah, integer di sini tuh harusnya dia antara min 1 sama 1. Nah, jadi x and y is either 1 or minus 1. Oke. Nah, setelah itu gimana? Nah, seperti yang udah dijelasin tadi ya. Kalau x buat gerak itu kita harus lihat dulu dia bisa gerak ke kanan ke kiri atau enggak. Nah, caranya gimana? Caranya pertama, oh ya, untuk ini jangan lupa ada tambahan ya sebelumnya inisialisasi. Kita harus nyari si p-nya dulu. Posisi awal kita harus nyari. Nah, jadi di sini kita ada juga untuk buat start gimana ya? Kelas terus koordinat. Oke, kelas koordinatnya cuman punya final integer x, integer y, terus di sini koordinat this x, this y. Oke, itu cuman ini kita perlu koordinat ya, koordinat player pos. Oke, terus di sini this dot player pos sama dengan kita cari. Nah, kita bikin fungsi lagi buat nyari koordinatnya. Ini mirip-mirip sama yang atas, kita bisa copy, tapi nanti di ini yaitu returnnya koordinat. Find player pos. Kita rubah jadi map. Nah, sekarang ininya diganti jadi p. P besar ya, P besar. Coba jadi P besar. Oke, setelah itu kita pos. Nah, untuk pos ini seperti yang dibilang tadi, kita perlu ngitung ini ada di mana. Nah, ada beberapa kekurangan juga tadi, karena yang di sini itu kan ada dua tambahan ya. Ini ada R sama N gini kan. Nah, oke, aku coba copy aja ya biar ada gambaran. Nah, ini di akhir tuh harusnya nggak ada, jadi kita nggak perlu sampai sini harusnya. Nah, buat ngitungnya jadi ada tambahan 2, jadi panjang tambah 2, panjang tambah 2. Nah, solusinya jadi gini, kita cari posisi ini, panjang ini. Nah, panjangnya ini, posisinya dia ini itu ada di posisi penjumlahannya ini. Nah, misalnya ini di sini dia kan ada di posisi berapa ya? Ya tadi 8 tambah 2 10, 30, 31, 32 kurangin 1 berarti 31. Dia posisinya 31. Nah, 31 koordinat sebenarnya ya itu adalah dia ada di 1, x-nya 1, y-nya itu ada di 3. Nah, y-nya 3. Nah, gimana caranya? Berarti tadi 30 itu dibagi 10, terus sisanya itu adalah posisinya dia 2. Jadi 30 kan 30 itu dibagi 10 itu kan 3. Terus sisanya tadi kan ini kan 32, berarti sisanya 2 itu di min 1. Nah, buat yang y-nya itu tidak perlu di min 1 karena dia udah kehitung di sini y-nya. Oke. Jadi dengan cara itu kita pertama-tama nyari posisinya. Player pos. Ini bukan player pos sih. Player
kita anggap LAN aja dah, player LAN. Nah, player LAN itu ada di I, nggak perlu I aja, dia ada di posisi I indeksnya. Karena dia indeksnya berarti dia udah kurang satu ya, karena dia indeks dia udah kurang satu. Kalau dia udah kurang satu berarti nggak perlu kita kurangin ya. Kalau dia 30, kalau dia di sini itu berarti dia posisinya 31, tapi di indexing dia 30. Oke, jadi nggak perlu dikurangin lagi. Nanti tinggal buat koordinatnya, kita buat koordinat X nya itu player LAN, kita pakai harusnya pakai squid. Untuk Y nya itu player LAN, tapi ya di sini aku perlu map ya, map LAN, atau kita bisa row ya, row LAN by integer. Nah, row LAN nya ini harus sama dengan 2, habis itu dibagi row LAN misalnya a value of type width. Salah ya, sorry. Oke, terusnya di bawah ini ya. Oke, betul. Ya, oke. Nah, jadi di sini ya. Terus ini tadi row LAN itu pakai integer, row LAN plus sama dengan 2. Habis itu ini tuh kita rubah jadi player LAN I. Nah, sebentar, aku lupa cara kebalik, harus di depan. Terus aku perlu nyari dia 30 berapa kali. Itu bisa pakai Python yang equivalent. Sebentar, Python kita pakai truecat. Nah ya, pakai truecat ya. Iya sih sebenarnya. Oke, tadi ya player LAN dibagi row LAN dot truecat. Nah, oke, kita assign ini di sini. Nanti tinggal kita masukin mapnya. Oke, this biar lebih jelas. This line LAN. Oke, sebentar. Non-nullable. Oke, kita harus buat dulu ya. Ya, harusnya nggak bisa ya. Harusnya nggak bisa 00, karena 00 itu tabrakan. Nah, oke. Sebelum itu kita bisa buat dulu objeknya. Miss sama dengan miss map. Terus di sini kita bisa lihat apakah posisinya udah sesuai. Firefox instant off. Oke. Nah, saya kurang tahu bagaimana biar bisa ngeprint dua-duanya langsung. Kita copy aja X dot kita cek 1 3. Ya dia 1 sama 3.
Nah, untuk indeksinya nanti sama ya, tinggal di reverse saja cara ini. Cara ini, hitungan ini nanti tinggal di reverse. Oke, kita lanjut ke move-nya yang cukup sudah. Oke, lanjut ke map. Itu buat move-nya. Nah, buat move-nya ini itu ada syarat ya. Kalau dia gerak terus nabrak pagarnya, itu artinya dia nggak boleh jalan atau jalannya nggak valid. Nah, karena dari itu kita harus cek dulu move-nya ini mana. Nah, di move ini player itu cuman bisa antara up, up, down. Aku tulis di sini. Bentar. Nah, player ini cuman bisa up, down, atau right, atau left. Cuman bisa salah satu. Nah, kita tinggal match aja. Harusnya cuma bisa ini. Kita bisa pakai match, ada nggak ya? Switch apa? Kita bisa pakai switch ya, pakai switch. Oh, switch X, case 1, terus case min 1, terus switch. Ya, mungkin di sini aku tidak kasih break aja kalau case 1, case min 1, break, stop, break. Nah, terus buat ceknya bagaimana? Buat ceknya, nah buat ceknya itu kita bisa pakai sistem pause-nya tadi. Nah, mungkin aku tambahkan metode ya di sini aja, atau pakai boolean check move, check move-nya itu pakai XY juga. Nah, caranya gimana? Seperti yang dibilang tadi, accessing-nya kan dia pakai sistem ini, pakai sistem ini nih, player low, player ini. Nah, ini X-nya, ini Y-nya. Nah, kita tinggal bikin cara reverse-nya. Cara reverse-nya itu tinggal X plus X plus Y dikali, aku harus nyimpan itu juga ya, apa? Oh, nggak perlu. Line this dot line ditambah 2. Nah, tinggal gini, nanti ketemu. Tapi ingat tadi dia itu belum ditambah maupun belum dikurangin ya. Nah, kalau gitu mending penambahannya itu ada di sini, karena dia cukup cek aja posisinya. Nah, buat ngecek kita tinggal ini, kita indexing di this map. Nah, argumen type 6, kata biasa type integer. Seperti kita harus casting ya, kurang tahu untuk castingnya tuh gimana. Oke, kita cari how to turn 6 to integer. Udah. Ini conventionnya to in ya. Aku kurang tahu apakah itu bisa kayak di apa yang di C++. Oke, lanjut.
Nah, kita cek ini, kita cukup return this map sama dengan pagar. Nah, oh jangan cek move, can move. Nah, kita pakainya can move. Jangan is valid move. Nah, is valid move pakai ini. Oke, sepertinya dia harus diginiin. Nah, jadi dia bakal ngecek apakah dia itu X sama dengan, oh jangan gini, kalau itu dia bakal cek apakah kalau dia bisa move itu asalkan dia bukan ketemu pagar. Di mapnya seperti itu. Oke, lanjut. Jadi di sini kita tinggal ya if is valid. Ini agak redundant ya bahasanya, tapi nggak masalah. Atau ya nggak perlu gini, jadi kita langsung is valid aja. Is valid move xy. Nah, di sini kita tinggal tambahkan pakai this dot player post dot x plus x. Nah, sama ganti y plus y. Nah, kalau dia valid move, kita tinggal this player x plus sama dengan x, nggak tahu, jadi di redundant nggak masalah, sama dengan y. Nah, sekarang posisinya itu jadi terbaru. Oh, dia harus ini. Nah, kira dia bisa sama, ternyata nggak bisa. Oke, nah kalau gini berarti kita nggak perlu butuhin. Nah, oke, kita udah cek, kita bisa is move-nya valid atau enggak. Nah, sebelum itu ingat bahwa tadi ya kita harus akses dulu itu. Nah, di sini kita juga harus ganti P-nya ini ke posisi yang valid. Kita rubah P-nya jadi spasi, lalu yang spasi yang kosong ini kita rubah jadi P. Nah, gimana caranya? Caranya kita cukup chain itu bisa ya, kita bikin fungsi lagi di sini. Kita pakai void chain player post. Patokannya nanti pakai si koordinat. Kita harus ada new koordinat ya. Oh ya, kita pakai gini aja, new, kita pakai x plus y lagi aja, integer x, integer y. Ini banyak sekali yang redundant gini ya, apa. Nah, nanti di sini perubahannya ada di sini. Jadi pertama kita rubah dulu si P-nya sebelumnya itu kan udah ada. Nah, pakai map, pakai rumus yang sama ya. Rumus yang sama ini this map, rumusnya sama. Ini kita rubah jadi spasi kosong. The operation is not for type string. Try defining operator. Wait. The operator is not defined for type string. Defining. Oke, kita cek dulu string indexing chain apakah bisa. Biasanya sini cannot change. Oh, harus pakai replace charge at. Kita pakai, artinya nggak bisa langsung ya kalau pakai dart. Because string are immutable. Oke, berarti kita to modify string actually return new string instant. Agak ribet ya. Oh wait, butuh power.
Jadi dia untuk perubahan seperti ini dia itu nggak bisa. Jadi bisanya itu substring, mainnya substring. Oke. Sepertinya agak sulit ya. Replace range. Kita bisa pakai manipulation. Kita coba replace chart. Apakah ada? Oke, kita cek. Oke, tetap pakai substring ya kebanyakan. Oke, nggak masalah. Untuk sekarang, jadi kita harus tahu dulu substringnya harus di mana dan di mana. Yang mana, jujur ini agak ribet, tapi bisa ya. Pertama kita cari dulu indeksnya, integer index all itu sama dengan ini. Terus kita bisa integer index new, yang mana dia itu ini yang udah ditambahkan. Kita pakai kita tambahkan dulu nggak apa-apa, this layer post .x sama dengan x salah, plus ya, plus. Terus begitu pula dengan y nya kita juga lakukan itu y. Nah, habis itu indeks new nya sekarang itu ada di salah ya, ini harusnya pakai ini ya, soalnya yang di ini tuh is valid move, dia itu pakai udah digituin, jadi kita ini harusnya gini, pakainya y. Nah, terus dirubah, ini sama ya yang bawah, tinggal kita rubah depannya. Oke, nah sekarang pertama gini, kita harus cek dulu dia itu substringnya yang besar yang mana, yang kecil yang mana. Nah, kita bisa pakai if index new index all ya, index all itu besar dari index new, maka nih, kalau enggak berarti index new nya yang di depan. Nah, karena index all ini lebih depan dan index new itu belakang, maka kita substringnya itu sifatnya kayak this map, harusnya sekitaran dot substring. Nah, startnya itu dari 0 sampai sebentar, substring nggak perlu ya, kalian pakai start kan. Ini mulai sampai akhir ya. Berarti kita perlu ngasih tahu n nya itu sampai sebelum si, nah misalnya ini 4 berarti 1 2 3 4. Oke, 4 nya nggak masuk ya. Di sini dia itu sebelumnya tadi udah sesuai ya, maksudnya udah pas posisinya, jadi kita tinggal pakai aja index new, karena index new nya lebih kecil. Index new nya ya betul. Habis itu di sini karena dia itu index new, berarti ini p ditambah map dot substring. Nah, substring di sini dia itu startnya itu dari tadi index new. Ingat substringnya ini n nya itu nggak termasuk, tapi startnya itu termasuk ya. Nah, kalau gitu di sini harus ditambah 1, terus di sini itu harus di index all, habis itu dia ditambah 0, habis itu di map substring lagi, substring pakai index all plus 1 sampai selesai.
Oke. Oke, otomatis gini ya. Oke, nggak masalah. Oh ya, buat mapnya ini harus diubah jadi biar bisa kita ubah. Nah, oke, selanjutnya itu harusnya kita cukup ganti atau balik aja index new nya sama index old, karena yang tadi sudah dipakai ya. Kalau dia lebih besar kayak ini, kecil kayak ini. Nah, oke, ini kalau dia bisa move berarti kita change player pose. Nah, di sini XY nya itu dia pakai XY yang di sini ya, XY biasa. Oke, kalau else nya kita print aja, print invalid move. Sedangkan di sini kita print success move. Oke. Nah, kita juga perlu fungsi buat ngedraw ya. Sebenarnya tinggal print biasa aja. Nah, di sini aku akan print success move ya, di bawah aja. Di sini langsung map. Oke, harusnya sudah. Kita tinggal pasang logic di inputnya ya. Aku juga belum cek input. Kita coba cek input DAP. Kita pakai .io juga, std out. Udah pakai std in red line sync ya. Oke, kita pakai input ya. Coba input. Oh ya, nggak ada. Oke, kita bisa di sini kita pakai while. Kita bisa di sini aja void listen input. Nah, di sini listen inputnya kita pakai redline ya, stdin dot redline. Redline-nya tuh itu, oke. Returnnya string, kita tulis input. Nah, kita tulis user input. Kita pakai cannot be assigned type of string. Dia bisa null ya. Bisa null. Atau kita bisa pakai ini. Kosong. Nah, di sini tinggal kita switch case, switch user input. Nah, case ya, tadi kita bisa up, terus kita bisa down, terus kita bisa right, terus kita bisa left. Terus untuk exitnya itu pakai case exit atau kecil exit. Nah, terus exit ini harusnya nanti ngebreak. Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk case defaultnya sudah ya, switch case. Gak lupa, untuk defaultnya itu dia pakai default biasa. Defaultnya kita print aja invalid input, meskipun tadi kayak sepertinya tadi udah ada yang ngeprint invalid input, tapi kita kasih juga. Oke, kita kasih break dulu. Naik
bikin. Oke, kita bisa lanjut di move. Oke, move ini pakai ini ya. Kalau up itu berarti dia x nya -1, terus buat y nya itu 0, terus buat down nya itu berarti dia +1 ya. Terus buat right itu ke kanan, artinya kalau dia ke kanan y nya itu tambah, terus kalau ke kiri itu y nya itu -1. Nah, oke, buat ini kita pakai aja ya, kita tambahkan 1 boolean running sama dengan true. Jadi tinggal di this running sama dengan false, this dot running sama dengan false. Nah, oke, kita udah ini. Terus sekarang tinggal satu, itu void running. Nanti running itu dia cukup pakai while ya, while this running distant input. Udah, terus di sini print sampai berjumpa lagi. See you again. Oke, ini harusnya kita udah semua komponen udah. Kita coba terlebih dahulu ya. Mesh dot running, jangan running ya, kita rubah meshnya running, kita rubah jadi run. Oke, dia listen input. Oh ya, aku ada lupa satu, harusnya di sini kita print mapnya dulu. Kita exit. Oke, itu sudah bisa ya. Nah, kita coba up invalid move. Up. Bentar ya. Invalid move itu di kenapa up-nya invalid move? Oh ya, di sini saya is valid move, harusnya dia udah. Oke, seperti biasa kita print saja. Kita print biar kita tahu dia ada di mana. Oke, kita coba up. Jadi di 30 itu harusnya enggak ya, enggak. Up-nya itu balik ya, up-nya itu harusnya D ya, kebalik. Sorry, maaf, kebalik ya. Jadi untuk up-nya itu ke atas, otomatis dia mainnya Y. Untuk right-nya itu dia mainnya X, kebalik. Oke, kita lanjut. Sekarang harusnya dia udah bisa up. Oke, dia up. Terus kita coba ke up lagi, invalid ya, up. Terus kita cek lagi, kita down, harusnya sukses move, tapi kenapa masih sama? Oke, ada yang salah di bagian penghapusannya. Itu kemungkinan ada di yang ini ya. Ini ketika indeksnya harusnya nggak masalah ya.
Oh, ini kayaknya ini harusnya ini, terus ini harusnya ini index new kan ya. Kita coba lagi, up down, up 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 down. Oke, kita coba left, coba right, left, right, up, right, down, left. Nah, oke, untuk leftnya kita perlu tambahin satu lagi di apa, di ini ya, is valid move. Kita harus ngecek di bagian ini, di sini ya, kita bisa cek, atau di sini kita juga bisa cek. Di sini kita bisa cek. Untuk sekarang tambahin di sini saja, ini lebih enak. Nah, kita pakai enum aja, enum move state. Nah, state ini ada berapa ya? Saya lupa buat enum dar. Nah, oke, tinggal gitu ya. Ya, enum ini ada can move, terus invalid. Oh ya, kita pakai valid, invalid, sama win. Oke. Nanti si is valid move ini akan return ini. Nanti kita tinggal switch case saja. Switch. Ini case-nya itu ada case ini, terus ada case ini untuk menang, terus ada default. Nah, defaultnya itu return state tadi, oke, move state ya, move state kedua, oh pakai titik, valid, terus kita hapus. Terus kalau ini berarti dia move state invalid ya, move state dot invalid. Terus kalau ini dia move state win. Nah, sekarang ketika dia win, tidak di sini ya, kita pakai state condition. Move state, jangan ya. Oke, move state. Oke. Nah, kita bisa pakai switch case ya. Di sini saya sering pakai switch case karena menurut saya lebih mudah dibaca. Case-nya itu state dot valid. Ya, belum saya kasih break ya. Oke, kita ke ini lagi. Sini breaknya jangan lupa. Ini, oh ini ya. Kalau case-nya ini berarti dia ini. Terus, oke, buat case state dot invalid, dia cuman print. Terus itu dia break. Itu case terakhir itu state dot win, print congratulations you win. Terus kita this dot running dengan false, lalu kita break. Untuk defaultnya kita kasih jaga-jaga print invalid
move state. Oke, terus kita break juga. Oke, harusnya oh ya, harusnya nggak bisa ya, soalnya value-nya cuman ini, makanya dia warning. Karena kemungkinan dari move state itu cuma ada 3, jadi nggak perlu ngasih default. Oke, kita coba lagi. Wait. The boolean might completely not last name also not to be returned, but oh ya, ini kita harus kayaknya return harusnya. Return. Nah, kita hapus dulu. Oh, salah. Nah, oke, kita coba lagi ya, left. Terus kita coba up, down, right, up, right, right, up, left, valid, seperti right, right, down, down, left. Oke, saya akan jelaskan kembali untuk alurnya. Pertama, kita punya sebuah load map ya. Load map ini dia akan membuka atau load map dari file txt yang ada. Nah, habis itu dari load mapnya kita sudah punya mapnya. Setelah itu kita inisialisasi objek yang namanya mesh. Mesh ini objek permainannya, meshnya. Nah, di mesh ini ada beberapa parameter. Yang pertama itu ada map untuk tracking mapnya tadi, yang ini. Lalu ada line ini panjang barisnya. Masuk barisnya tuh komponennya ada berapa, jadi yang ada karakternya. Terus running itu apakah permainan masih berjalan. Nah, tadi bisa exit, atau kondisinya bisa ketika player ketik exit atau ketika permainannya sudah menang. Lalu ada player pause itu posisi dari pemainnya. Di sini saya menggunakan koordinat ya, kelas koordinat, dimana kelas koordinat ini mirip XY di diagram Cartesius, pakai koordinat XY. Nah, lalu buat inisialisasi itu cukup passing mapnya, stringnya tadi. Lalu nanti dari line akan dihitung pakai fungsi line-nya ya. Kita cari si fit len-nya tadi yang memisahkan Unicode-nya itu ini /n. Habis itu dia dikurangin 1 karena seperti yang tadi ya. Di sini ditulis kalau Windows Style itu pakainya /r/n, sehingga kalau kita nyarinya /n otomatis kita harus ngilangin si /r-nya. Makanya dikurangin 1. Oke, kita dapetin panjang barisnya, panjang karakter ini, jumlah karakter ini. Lalu setelah itu ada player position. Kita cari player position, mirip dengan line, dia nyari sebuah karakter tertentu. Nah, di sini karakternya itu P ya, pemainnya, playernya. Habis itu dicari, ketemu, kita kembalikan. Kembaliinnya dia bentuknya pakai koordinat juga. Nah, buat sistem koordinatnya, karena dia itu sistemnya string, otomatis bukan array yang bisa array 2 dimensi yang bisa kita indexing langsung. Kita pakai sistem perhitungan matematis. Nah, dimana untuk x-nya itu sisa pembagian dari panjang karakternya ditambah 2 itu karakter r dan n-nya tadi. Habis itu buat y-nya itu pembagian dari panjang row-nya, yang panjang len ditambah 2 dibulatkan ke bawah, truncated. Ya, contohnya kalau kita punya ini kan panjang row-nya tadi itu 10, kalau kita punya angka 30 berarti panjang
Y-nya itu ada di angka 3. Kalau 2 berarti 20 ke atas, atau 25, 24, nah itu ada di 2. Kalau dia di bawah 10, dia ada di 0. Oke, selanjutnya kita ada fungsi isValidMove. Ini buat ngecek ketika pemainnya ingin pindah, apakah dia valid atau enggak. Returnnya itu moveState. moveState itu ada 3 kondisi, dimana itu valid, dia kondisinya invalid, terus kondisi menang, dan kondisi valid. Kondisi invalid itu ketika dia bertemu sama pagarnya ini, atau kita sebutnya ini dindingnya. Nah, kalau ketemu dinding kan dia nggak bisa maju, dia akan nabrak. Nah, terus untuk N-nya atau tujuannya itu pakai add. Itu berarti ketika dia udah menuju ke add-nya, dia otomatis menang. Terus valid itu ketika tidak nabrak dinding, tidak nabrak add, atau kosong ya di sini. Nah, itu dia valid, dia bisa pindah. Nah, lalu ada change player pause. Mungkin ke move dulu, atau ke paling bawah dah. Kita ke run dulu. Dia bakal, ini fungsi pertama yang dijalankan, dia running programnya. Dia bakal pertama ngeprint mapnya, habis itu dia akan ngelooping buat listen input. Habis itu kalau udah runningnya selesai, dia bakal see you again, programnya selesai. Nah, listen input ini dia bakal ngelisten input pemain, lalu mencocokkan. Nanti kalau U itu dia berarti ke atas, up, D itu down, R itu right, left itu ke kiri. Nah, terus untuk exit dia akan keluar langsung. Terus untuk yang tidak terdefinisi dia bakal invalid input. Buat UDRL nya udah jelas ya, up down. Kalau U dan D kan up down itu berarti nanti Y axis, taruh kalau right left itu X axis. Plus minus nanti dia fungsi move. Nah, move di sini dia bakal cek dulu apakah dia valid move-nya tadi, yang bisa returnnya move state. Nanti kita switch case apakah dia valid. Nah, kalau dia valid nanti dia bakal change player position, yang mana akan hitung index alt-nya di mana, index new-nya di mana. Habis itu kita cek dulu index alt itu lebih besar dari index new atau sebaliknya. Nah, hal ini penting karena di Dart dia itu kita nggak bisa ngerubah string, karakter di string itu pakai indexing, nggak bisa. Jadi harus substring, bikin string baru, mau nggak mau begitu. Nah, jadi kita harus nyari dulu index new-nya yang di depan atau index alt-nya yang di depan. Nah, kita bisa nyari pakai yang mana yang lebih besar. Nah, lalu kita substring, terus kita rubah yang mana awalnya P itu jadi spasi, dan yang awalnya spasi itu jadi P. Fungsinya sama, cuman ini dibalik karena index new nanti gabungannya P, kalau index alt itu gabungannya spasi. Oke, setelah itu nanti kita print map lagi, terus kita print success move, terus bakal minta inputan lagi. Nah, buat invalid dia cukup ngeprint invalid, habis itu udah ya, dia nggak ngeprint mapnya lagi. Terus buat move win-nya dia bakal ngeprint congratulations you win, dan runningnya itu full, selesai. Oke, mungkin itu, saya rasa penjelasan saya sudah mencakup semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.